aizin wal faizin ya. Masya Allah, ini tuh beneran aku bikin khusus untuk edisi lebaran. Jadi testimoninya ini aku bikin khusus testimoni kisahnya aku. Ntar teman-teman dengerin sampai habis ya. Plus aku juga akan kasih tips baca 1000 munjiat sekali duduk kayak gimana sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, minal aizin wal faizin ya. Masya Allah, ini tuh beneran aku bikin khusus untuk edisi lebaran. Jadi testimoninya ini aku bikin khusus testimoni kisahnya aku. Ntar teman-teman dengerin sampai habis ya. Plus aku juga akan kasih tips baca 1000 munjiat sekali duduk kayak gimana sih. Jadi nanti silakan dicoba kalau teman-teman pengen nyobain ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Dan kalau teman-teman punya kisah keajaiban sholawat, mau kirim testimoni, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Masya Allah banget ya teman-teman, akhirnya sampai juga kita di hari lebaran. Kemarin pada berapa bolongnya puasanya? Kalau aku mah banyak dah ya. Teman-teman gimana? Berapa? Komen di bawah ya. Teman-teman ada yang udah mudik, dan kebetulan ya aku lagi mudik nih. Jadi ya ada yang aku nggak tahu nih ya saat video ini tayang. Oh enggak, aku lagi di Bekasi. Jadi aku di Bekasi, ada teman-teman orang Bekasi. Aku di Bekasi Selatan. Monggo ada yang mau ke Bekasi silahkan ya. Nah teman-teman, aku mau tips dulu ya, tips baca 1000 munjiat, atau aku mau ceritain testimoni dulu ya, bingung juga ya. Aku mau cerita ini ya dulu deh, tipsnya dulu ya. Teman-teman kan banyak, gimana sih mbak bisa baca 1000 munjiat? Aduh susah banget, jangankan 1000, 100 aja berat banget gitu ya. Jadi aku udah tulis di sini ya. Yang pertama itu kita kudu punya tujuan dulu. Tujuan kita mau baca 1000 munjiat tuh apa? Ini biasanya kalau munjiat itu kan memang untuk hajat ya teman-teman ya. Tetap kudu lillahi ta'ala. Tapi kan ini kita mintanya ke Allah. Kita punya hajat nih. Ada yang pengen jual rumah, pengen cepat jual rumahnya. Ada yang gak punya duit. Ada yang pengen dapat kerjaan. Ada yang pengen suaminya dapat kerjaan, ya kan? Ada yang pengen hamil. Ada yang pengen dapat jodoh. Ada yang pengen lunas utang, macam-macam. Kita mintanya ke Allah. Ingat di situ dulu, ingat. Kita mintanya ke Allah. Nah, kita tawasul dengan sholawat. Banyak yang nanya, mbak baca doa tawasul dulu nggak? Kalau aku sendiri tidak pakai baca doa tawasul, karena sholawat ini adalah tawasul itu sendiri gitu loh teman-teman. Kita kan bertawasul, jadi kayak gini, kayak tahajud juga itu tawasul, baca Quran itulah tawasul gitu. Jalannya perantara. Kita pengen punya sesuatu, kita pengen punya rumah misalnya. Kemudian kita minta sama Allah. Nah, kita pakai perantara apa nih? Oh, sholat malam. Nah, tawasul dengan sholat malam. Kita pengen ketemu jodoh misalnya. Nah, kita bertawasul. Tawasulnya mau pakai apa? Mau pakai sholawat. Nah, kita baca sholawat seperti itu ya. Jadi pertama punya tujuan dulu. Kalian pada pengen apa hajatnya? Ya, tentukan dulu hajatnya. Yang memang pengen bener-bener kalian dapetin tuh hajat itu ya. Kemudian yang kedua, kalian kudu niat. Udah punya hajat ya, harus niat gitu loh. Niat, oh ya aku udah punya tujuan, aku pengen punya rumah, atau aku pengen jual rumah. Ya udah aku niatin deh baca munjiat. Tuh misalnya ya, ini kan kita lagi bahas bab munjiat ya.
Nah, kemudian yang ketiga, luangkan waktu. Nggak bisa teman-teman kalau tidak meluangkan waktu. Memang baca sholawat itu boleh sambil beraktivitas. Tapi susah teman-teman, kalau kita mau benar-benar mencapai 1000, kita harus meluangkan waktu khusus untuk bersolawat. Pengen cepat dikabulkan dong doanya, maka sempatkan juga tuh waktu khusus untuk bersolawat. Teman-teman cari waktu yang teman-teman senggang tuh jam berapa, di waktu apa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, atau pas sholat malam atau tengah malam. Kapan teman-teman punya waktu yang senggang, yang mungkin tidak diganggu anak, yang mungkin sudah tidak sibuk bekerja, ya, cari waktunya. Kalau aku biasanya memang pagi-pagi, ya, atau di waktu duha tuh sampai ke zuhur tuh nggak ngapa-ngapain, aku bisa tuh baca, ya teman-teman. Luangkan waktu. Ini tips untuk baca 1000 munjiat ya. Kalau kalian mau baca sekali duduk, ini aku mau bahasnya ini. Kemudian harus dipaksa. Jadi yang keempat, harus dipaksa. Katanya mau cepat dikabulkan, ya harus paksa. Kalau kita kalah sama rasa males, ya mau sampai kapan? Mau sampai kapan terwujudnya? Kan ini lagi pengen terwujud doanya cepat. Mau bertawasul dengan salawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Maka ya harus kita paksa diri kita. Ya, kalau misalnya ngantuk, paksa buat melek. Kalau perlu cuci muka. Jadi kalau misalnya kalian udah duduk baca salawat, kalian cuci muka. Kalau ngantuk cuci muka dulu nggak apa-apa. Ya, kalian ke kamar mandi, misalnya kalian mau buang air kecil gitu ya, terus kalian cuci muka, boleh. Wudhu boleh, nggak wudhu juga boleh. Tapi kalau lagi nggak haid ya, aku wudhu. Aku lebih senang wudhu dulu. Kalau memang mau baca sekali duduk ya, nanti kalau aku pengen ke kamar mandi ya, aku wudhu lagi, gitu loh teman-teman ya. Walaupun tidak harus ya. Kalau misalnya lagi haid ya nggak usah wudhu gitu ya. Kemudian sudah semuanya dilakukan, ya udah baca 1000 munjiat, teman-teman kudu introspeksi diri. Supaya apa? Supaya nggak maksa Allah. Ya Allah, udah baca 1000 munjiat nih, mana kok nggak datang pertolongan? Supaya kita nggak begitu teman-teman. Karena mau kita baca 1000 munjiat sekali duduk, mau baca 5000 munjiat sekali duduk, 24 jam nggak tidur, nggak makan, nggak minum, misalnya nggak ke kamar mandi, tetap kalau kita tidak introspeksi diri susah. Kita mesti introspeksi. Gimana sih introspeksi? Ingat dosa. Kita dulu udah pernah ngelakuin dosa apa aja sih? Dulu kita jauh dari Allah, dulu kita banyak melakukan kesalahan. Nah itu kita ingat. Kalau perlu kita catat, biar kita sadar diri, oh iya dosa aku banyak. Dari kita baca 1000 munjiat belum tentu dah itu bisa sebanding dengan apa yang kita lakukan dulu dosa-dosa kita. Walaupun memang Allah Maha Pengampun ya. Setelah kita introspeksi diri, kita berprasangka baik sama Allah. Teman-teman, kuncinya berprasangka baik. Karena apa? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau teman-teman prasangkanya jelek, emang mau jadinya jelek ntar? Emang mau kagak dikabulin? Jadi kita kudu berprasangka baik. Itu tips-tipsnya ada 6. Dan yang terakhir ya, tips dari aku yang ketujuh yang terakhir nih. Kalau kadang kita suka ngantuk, kadang kita bosen ya lihat tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tubalighuna biha shol ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli. Kan kadang kita bosan ya, malah jadi ngantuk kan. Nah teman-teman, kalau aku biasanya pakai ginian, bola kertas. Teman-teman yang pada follow aku di Instagram tuh pada ngikutin tuh, Masya Allah, pada bisa juga tuh 1000 munjiat ya. Kemudian mereka macam-macam, ada yang pakai koin logam, ada yang pakai kayak aku gini, pakai bola-bola kertas, macam-macam ya mereka ngelakuinnya, Masya Allah banget deh. Nah ini kertas biasa, kertas yang udah gak kepake, aku buat kecil-kecil kayak gini. Ini totalnya jumlahnya ada 100. Jadi kalau aku ngitung, ini aku turunin ya, bola-bolanya, keluarin, baru aku baca sambil begini. Aku ambil segini ya. Gak berasa loh teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah satu lagi, kalau mau cepet ya, baca wa ala alinya aku di dalam hati. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin itu dalam hati. Biar cepat aja gitu loh. Jadi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Terus begitu teman-teman, gak berasa loh teman-teman, beda sama kita. Nanti kalau udah 100 di sini, udah selesai semuanya masuk ke dalam kotak ini, baru aku masukkan ke sini 100. Terserah sih, kalau kalian nggak mau langsung nulis, nggak mau 100, satu bisa. Jadi 100 di sini, satu di tasbih boleh, terserah. Kalau aku sih tetap 100 karena biar semangat aja gitu melihat tasbihnya jadi 1000, kayak seneng, masya Allah, bersyukur 1000 munjiat gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman ikutin cara aku tadi, bisa 1000 munjiat. Berapa lama? Aku ngabisin waktu ya. Kalau nggak ada iklannya kadang-kadang aku ke kamar mandi lah. Tiba-tiba kadang-kadang aku kalau memang udah ngantuk banget, aku memang kadang pegang HP teman-teman. Aku pegang HP, nanti kalau udah ngantuk berat ya segala cara udah dicoba, aku lihat HP misalnya. Aku jawab chat adik aku dulu, baru nanti mulai lagi kayak gitu ya. Tapi memang kita merasa beban kalau kayak gitu. Kita lebih afdol merasanya dalam hati ya, merasa kayaknya jangan begini nih. Walaupun memang baca salawat boleh sambil beraktivitas ya, tetap Allah kasih kok dari satu salawat kita dapat 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. Tapi kayak kita tuh kayak yang enggak apa ya, ibaratnya kita merasa kayak ini kita lagi duduk khusus di depan kita, ada Rasulullah misalnya, ada Allah gitu yang lagi menyaksikan usaha kita, terus kita cuekin gitu loh, tiba-tiba kita malah lihat HP gitu kan, kayaknya nggak enak aja gitu ya, kayak kurang sopan ibaratnya gitu ya teman-temannya. Jadi kalau bisa ya jauhkan dari handphone. Tapi kalau memang itu cara satu-satunya cara yang bisa bikin ngilangin ngantuk sebentar, ya nggak apa-apa, nanti taruh udah lagi handphonenya, mulai lagi gitu. Kadang-kadang aku juga kayak gitu. Nah kalau aku lagi bener-bener baca serius, lagi bener-bener punya hajat gitu ya, itu 1000 munjiat sekali duduk itu aku cuma 3 jam teman. Dan 100 munjiat itu aku cuma ngabisin waktu 15 menitan. Kalau udah terbiasa gitu teman-teman. Tapi kalau aku lagi bener banyak iklannya itu bisa 4 jam, bahkan lebih dari 4 jam gitu ya teman-teman. Cobain dan itu dahsyat banget. Jadi aku baca 1000 munjiat sekali duduk ya, waktu hari apa ya, sekitar dari aku bikin video ini ya, aku lupa tanggalnya, nanti kalian lihat tanggalnya aja di sini ya. Jadi aku baca, aku lagi nggak kepengen apa-apa. Jujur aku nggak kepengen apa-apa, cuman lagi kepengen aja baca 1000 munjiat. Kalau hajat mah banyak ya, pengen beli rumah gitu ya, kan rumah aku kan yang di Samarinda udah dijual, jadi aku pengen beli rumah lagi. Kepengen suami aku bisa pindah kerja ke Jakarta, kepengen bisa umroh sekeluarga, banyak keinginan mah ya, pengen punya tabungan, banyak banget yang dimau, pengen sehat gitu kan. Tapi saking banyaknya keinginan sampai bingung minta sama Allah yang mana. Jadi aku cuman baca sholawat dan terserah Allah. Terserah Allah aja dah mau yang mana gitu loh, ngabulin doa. Aku nggak sebut doa aku yang mana, aku cuman ya udahlah aku mau baca 1000 munjiat aja. Pada saat itu begitu. Dan masya Allah aku baca 3 jam. Besoknya aku begitu lagi baca, dan ketika aku besoknya lagi baca nih, lagi anteng-anteng baca lagi 1000 munjiat. Tiba-tiba pagi-pagi ya, aku lupa jam 9 atau jam 10 aku di WA sama Mbak Risma yang beli rumah aku di Samarinda. Jadi rumah aku ini dibeli, cuman mereka belinya mereka nyicil bertahap gitu loh teman-teman. Jadi mereka nggak langsung ke bank gitu ya, mereka jadi nggak riba juga. Mereka langsung jual ke aku, mereka langsung beli ke aku, cicilannya bertahap gitu kan. Waktu itu mbaknya udah DP 200, kemudian ini dia mau bayar lagi 100 gitu kan. Mbak, aku mau Mbak minta nomor rekening katanya, aku mau bayar cicilan yang kedua. Itu masya Allah ya, dahsyat banget. Baca 1000 munjiat, baca 1000 munjiat satu kali duduk, besoknya dapat 100 juta. Nih, bukan buat riak ya, buat semangatin teman-teman ini buktinya. Dan itu salah satu doaku juga, jadi salah satu list doaku yang kadang-kadang aku sebutin, kadang-kadang lupa karena doanya banyak banget. Jadi memang mbaknya udah sempat aku tagih ya, sebulan 2 bulan sebelumnya, Mbak kira-kira cicilan keduanya kapan ya gitu kan, aku nanya.
Dan mbaknya bilang, ya mbak nanti rencana sebelum lebaran deh mbak, mudah-mudahan gitu. Ya kan kita nggak tahu ya, ya cuman bisa ngedoain dia biar rezekinya lancar. Terus dan aku sholawat dan masya Allah tiba-tiba dia transfer dan dia bilang nanti mau cicilan ketiga insya Allah akhir tahun. Ya doain ya teman-teman, aminin ya, semoga lancar pembayarannya, jadi cepetan lunas, jadi aku juga bisa beli rumah lagi, jadi uangnya nggak hilang kemana-mana gitu kan, karena duit itu kayak air, nggak berasa, tahu-tahu habis aja ya kan. Dan itu masya Allah dahsyat banget teman-teman ya. Jadi kenapa aku sampai sebegitu cinta banget sama munjid, karena memang munjid itu benar-benar selawat yang ngabulin hajat tuh secepat kilat. Kan kalian pasti sudah denger ya ceramah-ceramah dari para habaib atau ustadz-ustadz. Munjiat itu memang bisa menjawab doa kita seolah-olah secepat kilat, dan itu memang beneran teman-teman. Banyak banget deh kejadian-kejadian, keajaiban-keajaiban yang dialamin sama teman-teman kita. Aku udah berulang kali cerita kan dari yang lain-lain, tapi ini aku lagi nggak mau bahas orang dulu nih, aku mau bahas testimoni aku aja ya. Teman-teman yang udah beli buku aku, yang ini nih ya, yang inilah ya. Ini buku bisa ada di tangan aku saat ini. Ini berkat dari salawat munjiat. Ketika aku mengamalkan salawat munjiat, masya Allah, aku akhirnya bisa punya buku. Tiba-tiba aku dihubungin sama editor, itu pun 2 minggu loh aku nggak baca DM-nya, karena kan DM itu penuh banget, nggak kebaca. Tapi alhamdulillah akhirnya kebaca tuh DM. Aku lihat, ya udah kita bikin buku. Aku bikin buku, masya Allah, ini buku sudah tercetak 10 kali cetak ulang, sudah totalnya 16 ribuan lebih buku ini tercetak, bestseller teman-teman. Dahsyat banget deh pokoknya, the power of salawat munjiat. Kemudian dari ini sampai ada buku yang kedua. Teman-teman sering nanya, ini bedanya apa? Beda, pokoknya isinya beda. Yang udah punya ini beli yang ini, ya teman-teman ya. Masya Allah banget, di sini juga ada kisah-kisah keajaiban salawat munjiat yang aku rasain ada di buku ini. Di buku ini aku lupa ada nggak sih, aku lupa, kayaknya ada juga sih, cuman lupa ya, udah kebanyakan testimoni, soalnya testimoni diri sendiri juga masya Allah banget. Jadi teman-teman, pada saat aku mengisahkan ulang ya, kenapa aku jadi baca salawat ya, nggak tahu kenapa pada saat itu 2021 aku kepengen baca salawat munjiat 500 kali gitu, kayak baca munjiat 500 kali, oke aku jalanin baca, itu pun aku baca sambil aktivitas 500 kali. Dan masya Allah, perjalanan YouTube aku yang tadinya tuh penghasilannya itu teman-teman ya belum bisa diambil setiap bulan. Penghasilan YouTube aku itu diambilnya itu bisanya 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali, karena penghasilan YouTube-nya tuh cuman alhamdulillah 200 ribu, 300, nggak bisa diambil. Jadi dia akan ditransfer ke rekening kita kalau sudah 1.300.000 minimal. Tapi pada saat itu aku seneng aja upload, istiqomah upload, konsisten upload, walaupun penghasilannya belum kelihatan. Aku cuman pernah aku tarik setelah, maksudnya udah ditransfer ke Mandiri itu seneng banget, 1,5 tuh pada saat itu. Setelah itu pun menunggu 4 bulanan ya baru nerima 1,5 tuh seneng, sampai aku berdoa, ya Allah alhamdulillah, andai bisa 1,5 setiap bulan aja udah alhamdulillah ya. Aku bilang sama-sama alhamdulillah ya, kalau udah 1,5 tiap bulan mah seneng banget dah gitu ya. 1,5 juga udah bersyukur. Iya, di rumah aja ibu rumah tangga bisa dapat 1,5 gitu kan ya. Tapi masya Allah, setelah aku mulai istiqomah baca munjiat, tiba-tiba aku bisa dapat beneran terkabul 1,5 setiap bulan. Itu di tahun 2021 tuh, naik lagi jadi 2 juta per bulan, 3 juta per bulan. Ih masya Allah banget deh. Lama-lama 4 juta per bulan, 5 juta, 6 juta, sampai paling tinggi tuh di angka 8,5 juta. Masya Allah, the power of salawat. Emak-emak, ibu rumah tangga, kagak punya kerjaan, nganggur ya, kerjanya yang ngurusin rumah segala macam, bisa punya penghasilan tuh. Jalan tuh dari mana aja. Pada saat itu aku nggak pernah bermimpi pengen jadi YouTuber, enggak ya, dan nggak nyangka aja beginilah jalannya dari Allah. Tapi nggak merta enak begini ya teman-teman, semuanya berproses ya. Kalau teman-teman lagi mulai mau awal jadi YouTuber, jangan mikir hari ini jadi YouTuber besok kaya raya, kagak. Semua berproses, kecuali kita artis, kecuali kita Puji tuh ya, si Puji baru bikin YouTube udah langsung jutaan tuh followernya ya, masya Allah banget ya. Allah kasih anugerah buat Puji ya, keren banget deh. Entah amalan apa yang dilakukan sama Puji atau orang tuanya Puji, dahsyat banget ya. Nah sampai akhirnya aku bisa dapat segitu teman-teman, alhamdulillah. Dan aku berasa banget ketika aku baca munjiat banyak,
itu ke penghasilan YouTube kan naik turun teman-teman. Tidak selalu hasilnya segitu, bisa lebih, bisa kurang, bisa turun ya. Ketika aku baca salawat munjiatnya banyak, itu masya Allah penghasilannya tuh bisa sampai 300 sampai 400 ribu per hari ya. Tapi kalau misalnya lagi aku bacanya sedikit, kadang-kadang 100 ribu loh. Kadang-kadang bisa turun sampai ke angka misalnya paling minim tuh 4 juta setengah tuh teman-teman. Jadi dahsyat banget deh salawat munjiat itu. Jadi kita walaupun kita nggak minta khusus sama Allah, qabul. Aku juga pernah juga aku kayaknya ada di buku ini, aku lupa. Jadi aku pada saat itu baca salawat munjiat karena aku kan sakit teman-teman. Aku sakit di sini ya. Ya terserah percaya atau tidak, sakitnya ini non medis gitu teman-teman. Jadi aku udah capek berobat ke ustadz, udah capek berobat ke rumah sakit. Aku akhirnya udah deh baca salawat munjiat aja. Adekku bilang sih Desi, udahlah teh, baca munjiat doanya satu aja loh biar sembuh gitu kan. Oke, aku baca salawat munjiat biar sembuh aja, minta nangis-nangis, ya Allah aku mbak pengen sembuh. Itu 2022 tuh aku doa sama Allah. Tapi masya Allah, Allah kabulin doa aku. Dalam 2 minggu istiqomah aku baca 1000 munjiat, itu aku sembuh. Itu pun 1000-nya gak sekali duduk ya teman-teman. Jadi aku cicil 300 abis subuh, 200 abis zuhur, 300 lagi abis asar, udah berapa tuh? 6, 8 200 lagi abis isya, 1000 kan. Itu aku cicil-cicil tapi begitu ya, gak sambil aktivitas. Itu masya Allah kabul doaku, sakitnya sembuh, sakitnya hilang, benjolannya tuh kan tadinya udah mulai numbuh lagi, benjolannya juga udah hilang. Kemudian bonusnya lagi, tiba-tiba ini buku teman-teman ya. Kan aku suka affiliatein tuh ya. Pedagang lain gitu tuh aku affiliatein, tiba-tiba ini buku sampai laku 3000 piece. Masya Allah banget, 3000 piece sampai lumayan tuh aku dapat affiliate juga, dapat hasilnya juga. Dan selain itu juga tiba-tiba buku ini cetak ulang lagi, cetak ulang. Yang tadinya cetakan pertama, kedua, abis itu stop, nggak ada cetakan-cetakan lagi kan, seingat aku kalau nggak salah gitu ya. Tiba-tiba ada cetakan lagi, yang cetakannya tuh langsung banyak. Biasanya kan kalau cetak ulang 1000 piece, ini langsung kalau nggak salah sih 3000-an piece tuh. Masya Allah, the power of sholawat sampai segitunya. Pernah juga aku cerita lagi salat munjiat dulu ya, belum ngamalin banget banyak, baru awal-awal aku baca salat munjiatnya sambil ngelihat Majmu' Syarif tuh ya, yang tahu ya teman-teman, ada di sini ya buku aku, mana ya, kayaknya ini deh, coba bentar. Nah seperti ini teman-teman, di sini kan ada salawat-salawatnya ya, ada salawat-salawat munjiatnya ya. Kalau mau beli ini juga bisa, nanti klik linknya di deskripsi box. Aku baca di sini kan ada Waqiah, Yasin, Ar-Rahman gitu kan. Nah aku baca abis sholat subuh, aku duduk diem 100 kali. Masih terbelak-belak lidahnya, susah, belum apa. Baca itu tahun 2020 awal. Aku baca Januari 2020 aku baca, tapi masya Allah selesai baca 100 munjiat, tiba-tiba paginya ayah aku ngajak ke toko emas. Mamaku udah meninggal ya teman-teman ya. Tiba-tiba ayahku ada rezeki, ayo kita ke toko emas. Ayah mau beli emas. Ayahku emang gitu, dia mah demen nabung emas. Tuh bapak-bapak juga, ayah mau beli emas. Sampai sana aku ke sono, ditawarin, Meli mau beli apa? Padahal aku memang lagi kepengen banget punya cincin teman-teman, pengen banget beli cincin gitu, pengen pakai emas cincin lah satu gitu ya. Dulu nggak suka emas, tapi setelah jadi mama kepengen pakai emas gitu, cincin. Dan aku dibeli sama ayahku cincin. Aku lupa 2 atau 1 ya. Aku ditawarin lagi gelang pada saat itu, mau gelang juga nggak gitu kan. Cuman ya tahu diri lah ya, udah apa ditawarin segala gelang, mau nggak, cincin aja ya. Nah, tuh masya Allah, baca 100 munjiat baru sekali duduk dapet cincin emas. Masya Allah, masya Allah, tabarakallah ya. Jadi teman-teman, jangan lelah, jangan patah semangat, jangan putus asa. Allah tuh selalu nolongin kita, yang penting kita mau berusaha ya. Kalau kalian udah buntu, bingung ya Allah mesti gimana, udah langsung aja ambil wudhu, sholat, terserah mau sholat apa saat itu, sholat duha, sholat malam, atau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, atau sholat tobat, terserah kalian. Terus kalian baca sholawat, jangan buru-buru, pelan-pelan bacanya. Kita baca sama-sama yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa
tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Baca. Kalau bisa bacanya dalam hati. Ya, kalau ada yang nanya, Mbak boleh nggak dalam hati? Boleh banget. Memang bacanya dalam hati kalau bisa lebih baik, tapi memang itu nggak mudah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak juga, aku sama teman-teman ya. Tapi ya terserah teman-teman, mau di dalam hati, mau diucapkan terserah. Baca deh, Masya Allah itu dahsyat banget salawat munjiat. Ini lumayan panjang nih video kita kali ini, karena ini kan edisi khusus lebaran ya, yang pada kagak kemana-mana, udah selesai salam-salaman ya, kita nonton nih bareng-bareng ya, teman-teman pada nontonin aku ya, lebaran-lebaran. Nah, aku mau cerita, walaupun ini tuh sering aku ceritain ya, mohon maaf kalau Mbak Meli ceritainnya itu tuh mulu gitu kan. Dan ini buat yang kalau misalnya kalian malas, yang buat yang baru pada denger dah ya. Masya Allah banget munjiat tuh ya, kalau dikumpul-kumpul satu buku kali ya. Jadi ada lagi waktu aku mau pengen mobil, enggak, waktu pengen mobil aku selalu Jibril ya teman-teman. Nah, aku kepengen jual mobil. Jadi pada saat itu aku mau renovasi rumah di Bekasi. Kemudian pada saat mau renovasi, masih banyak nih cerita-cerita munjiat aku nih ya, ntar kita cerita lagi nih. Nah pada saat itu kita mau jual mobil nih, yaudah deh, kebetulan suami aku udah dapat fasilitas kantor, walaupun mobilnya ya disyukurin aja dah, yang penting kagak kepanasan, kagak kehujanan. Jadi ditarakan pada saat itu dapat mobilnya apa ya, lupa lagi namanya ya. Kalau teman-teman ngikutin aku pasti tahu ya, mobil yang buat ketambang gitu, yang belakangnya ada baknya gitu. Tapi ya bagus sih kalau kelihatan dari luar, tapi kalau kalian kelihatan dari dekat dia bunyi ngik 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 gitu loh. Terus juga kalau mundur bunyi tit 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 tit. Jadi kalau di sana tuh biasanya bunyi begitu mobil pengangkut sampah. Kadang kalau aku mau antar jemput anakku sama suamiku pakai mobil itu ya, aku lupa lagi nama mobil itu apa ya. Pakai mobil itu kadang dikira truk pengangkut sampah datang loh teman-teman, sampai segitunya. Kadang suka mogok juga, abis ngantar anak sekolah mogok di tengah jalan, akhirnya diderek. Aku pulang naik motor, pokoknya macam-macam, tapi ya disyukurin. Tapi aku pada saat itu punya mobil Avanza, tahunnya kalau nggak salah 2011 akhir. Tapi Masya Allah itu mobilnya juga masih bagus banget tuh, fotonya kemana tau ya, kalau mau dicari mah ada di video-video lama. Itu aku jual ya. Suami aku maunya jualnya aku belinya 100 juta. Suami aku maunya jualnya sampai lupa ya, 120 juta kalau nggak salah. Ya, aneh dong. Aku pikir kita kan banyak yang nawar tuh. Ada yang nawar 90, 95. Ya maksud aku ya udah lepas aja tuh, kita belinya cuma 100. Namanya jual barang second, masa ya kita mau untung kan gitu. Tapi suamiku kok enggak, 120 dia bilang gitu kan. Ya udah dah, aku mau ngikut aja, aku mau baca munjiat aja, suamiku Jibril kan bacanya, aku baca munjiat aja. Dan Masya Allah cuman 3 hari di masa pandemi ya, 2021 itu, pada saat itu mobil tiba-tiba ada yang beli 120 juta. Dan dari jual mobil itu uangnya sebagian untuk nambahin renovasi rumah di Bekasi, dan aku dibeliin sama suami aku handphone pada saat itu iPhone 11 ya. Jadi yang kalau nggak salah, lupa ya teman-teman ya, kayaknya 2021 kan 11, 2022 tuh iPhone lupa pokoknya. Pas itu aku beli iPhone 11 Pro Max, aku dibeliin. Dan itu doa aku banget, pengen punya handphone yang mata 3 gitu loh. Keren kan ya kalau kita foto gitu zaman dulu ya, 2021 Masya Allah kobol ya. Terus aku juga pernah tuh teman-teman lagi kepengen jual handphone. Aku punya handphone, aku beli handphone adik aku. Jadi aku punya handphone 2 nih, iPhone 11 Pro Max, sama aku beli handphone Samsung adik aku. Aku lupa tipenya apa, cuman itu bagus banget teman-teman. Kalian tahu lah ya, kalau kameranya Android, kameranya Samsung apalagi, muka kita jadi cantik kan, beda. Kalau iPhone muka kita jadi jelek kalau lagi selfie. Nah itu cakep banget. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Aku mau jual itu, aku lagi stop baca munjiat ceritanya, aku baca Jibril aja dah sampai 5.000, banyak aku baca ya sambil aktivitas. Kagak ada yang deal tuh mau beli, cuma nanya-nanya doang. Itu tega banget lagi nawarnya 5 juta gitu loh, 4 juta setengah gitu kan. Padahal itu handphone 8 jutaan teman-teman. Aku beli sama adik aku tuh 8 juta, 8 juta setengah gitu kan. Duh gimana nih, ini handphone harus laku nih, karena ternyata buat bikin YouTube nggak kuat, dia panas gitu loh. Kalau iPhone aku kuat gitu kan, dia jadi lemot gitu. Akhirnya aku
baca munjiat lagi deh. Baru aku baca munjiat seharian itu teman-teman ya, 500 kali seharian ambil aktivitas. Malamnya ada yang chat aku, "Kak, masih ada nggak HP-nya?" "Masih, Kak." "Ya udah aku ntar kasih itu kan ntar malam ya." "Oh iya, Kak." Gitu kan. Bener, aku pikir dia nggak mungkin datang, ya udah malam ya, udah 10:30 dia datang teman-teman. Dan dia kagak pakai ngecek lagi, kagak pakai ini tuh lagi. "Manakah HP-nya ini?" "Dicek dulu, Kak." "Nggak usah," katanya. Dia kasih langsung uangnya ke aku, 8 juta. 8 juta lebih, aku lupa ya pada saat itu. Tuh, Masya Allah, the power of sholawat munjiat. Dahsyat banget dah. Jadi kalau kalian punya hajat yang benar-benar mendesak ya, munjiat. Munjiat. Aku lagi nggak pengen cerita testimoni siapapun ya. Ini khusus edisi khusus Lebaran, testimoni aku. Jadi dahsyat banget. The power of sholawat munjiat. Teman-teman ingat, kalau kalian kepengen ini, kepengen itu, udah mendesak, gak usah cari kemana-mana, gak usah lari kemana-mana. Allah aja, ke Allah aja baca sholawat munjiat. Kalau memang benar-benar mau terkabul, langsung secepatnya baca munjiat. Ya, yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Seperti aku cerita di awal, 1000 munjiat sekali duduk sampai encok, besoknya langsung dapat 100 juta. Tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ketika aku bacanya sambil aktivitas, ya dapat juga tetap ya, walaupun butuh waktu beberapa bulan. Nggak lama-lama banget kok teman-teman, paling cepat sebulan, paling lama 3 bulan tuh baca sholawat munjiat. Satu lagi deh terakhir sebelum aku tutup. Waktu aku mulai 2021 pengen baca munjiat ya, tiba-tiba aku kan dulu kepengen banget gitu ya, di endorse gitu ya, pengen dapat endorsean gitu kan. Masya Allah, aku di endorse sama Scarlett pertama kalinya. Aku lupa 400.000, aku dapat 400.000 dari Scarlett. Dan Masya Allah setelah itu berlanjut pada saat itu ya teman-teman. Dari mulai yang 400, 500, 1 juta, 2 juta tuh Masya Allah banget deh. Kemudian selain itu juga aku kepengen TikTok aku FYP. Pas itu aku disuruh sama adik aku si Japan, "Teh, lu di TikTok juga dong," gitu. Aku nggak ngerti gimana sih. "Udah lu upload aja rajin saban hari, minimal 3 video." Ya udah aku ikutin. Walaupun aku nggak ngerti tuh berapa penontonnya. Memang penontonnya sedikit banget, yang like juga sedikit ya, malah bahkan ada yang 0 penonton. Tapi Masya Allah, istiqomah baca munjiat, tiba-tiba FYP dalam waktu 1 minggu, tahu-tahu udah 1000, 4000, pokoknya dalam sehari tuh 1000 followernya nambah, lama-lama 2000, 3000, 4000, sampai sekarang udah 836.000, 37.000 gitu. Doain ya, mudah-mudahan bisa 1 juta follower TikTok, 1 juta follower IG, 1 juta subscriber. Pokoknya setiap 1 juta itu ntar ada deh. Buat teman-teman, apaan tuh? Tasbih lah, apalagi nih, tasbihnya kayak gini nih. Tuh, cakep kan? Nanti teman-teman kalau mau beli yang kayak gini, teman-teman bisa ke mm.official1, atau teman-teman bisa klik aja nih linknya di deskripsi box di bawah nih. Ini ada hurufnya, cakep ya, warna putih ya, cocok banget tuh. Ya, buat dipakai, cantik, manis dan cantik tuh, kecil, imut-imut. Dan ini insya Allah awet teman-teman. Ini aku pakai yang huruf M, nggak berasa tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kalian malu pakainya begini, dibalik aja begini tuh ya kan, nggak ada yang tahu kalian pakai apaan. Cincin ini mah mute-mute ya nggak. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Gimana, siap baca 1000 munjiat ya? Baca dong ya, yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oke, selamat hari Lebaran ya, semoga kita semua selalu dalam dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.